Kementerian Ketenagakerjaan berencana akan membuka lowongan magang batch kedua sebanyak 80.000 peserta mulai 17 November 2025. Para peserta magang akan mendapat uang saku senilai upah minimum kota dan kabupaten masing-masing daerah. Kementerian Ketenagakerjaan berencana akan buka lowongan magang batch kedua sebanyak 80.000 peserta mulai 17 November 2025. Pemerintah menargetkan peserta magang di tahun ini mencapai 100.000 orang. Program magang bagi lulusan baru perguruan tinggi ini nantinya tidak hanya akan mengisi di perusahaan swasta, namun juga di instansi pemerintah pusat seperti kementerian dan lembaga serta juga pemerintah daerah. Menteri Ketenagakerjaan Yasri mengatakan para peserta magang nantinya akan mendapat uang saku senilai upah minimum kota dan kabupaten masing-masing daerah. Jadi kita berharap mereka kerja di situ dalam konteksnya adalah peningkatan kompetensi. Jadi istilahnya uang saku, ya. Tapi dalam bahasa realnya memang mereka mendapatkan kompensasi finansial, gitu ya. Besarnya adalah upah minimum, ya. Jadi bukan UMT, upah minimum. Jadi kota kabupaten. Kecuali kalau kota kabupaten tersebut tidak memiliki UMK, maka berlaku adalah UMT. Ya, Jakarta misalnya sebesar 5,3 5,6 juta satu bulan. Itu adalah uang saku. Yasri memastikan hingga saat ini terdapat 105.000 peserta magang yang melamar ke berbagai posisi. Sementara untuk jumlah perusahaannya telah mencapai 1.147 perusahaan yang membuka lowongan magang melalui aplikasi Magang Hub. Penutupan pendaftaran peserta magang akan dilakukan hingga 15 Oktober 2025. Untuk selanjutnya masuk ke tahap seleksi hingga tanggal 18 Oktober. Dan peserta yang terpilih magang dari perusahaan akan mulai magang batch pertama pada tanggal 20 Oktober hingga 19 April 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan inspeksi mendadak ke Pelabuhan Tanjung Priok. Dan Purbaya memeriksa pergerakan barang masuk, terutama pada jalur hijau ke Pabeanan. Sidak ini dilakukan guna memantau barang-barang impor yang harus sesuai dengan dokumen. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan inspeksi mendadak ke tempat pemeriksaan fisik terpadu atau TPFT Kelas Segera Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, terutama pada jalur hijau ke Pabeanan. Jalur hijau memang menjadi incaran Purbaya karena merupakan fasilitas khusus tanpa pemeriksaan. Sejak beberapa waktu lalu, Purbaya menyatakan keinginan untuk mengecek jalur hijau dalam rangka memberantas barang ilegal impor yang masuk ke dalam negeri. Sidak ini dilakukan guna memantau barang-barang impor yang harus sesuai dengan dokumen. Menteri Purbaya mengecek satu persatu kontainer berisi pakan ternak impor asal Tiongkok. Selama meninjau, Purbaya memastikan kesesuaian dokumen impor pakan ternak dan vitamin ternak seberat 14 ton dan bernilai 1,24 miliar rupiah itu. Menurut Purbaya, pengawasan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat sistem kepabeanan nasional. Yang tadi saya lihat dia mau cek semuanya tuh. Setiap kali dicek kebanyakan kan. Nanti saya cek kalau model begini bisa nggak 20% atau 30% aja di saya. Semuanya kan lama dan biayanya besar juga. Purbaya juga menegaskan jalur pengiriman barang impor dipastikan aman dari praktik penyelundupan atau pelanggaran impor. Meski secara prosedur dan dokumen produk tersebut tidak bermasalah, produk tersebut masih harus dicek terlebih dahulu untuk memastikan kandungannya sesuai dengan yang didaftarkan. Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air setelah menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Perdamaian Gaza di Mesir. Informasi yang akan hadir usai jeda berikut ini. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat.
Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Hai Kang. Ya. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya saya sakit. Ada 3 lantai cor beton itu yang ambruk seperti pancake. Tim satu persatu merayap di bawah reruntuhan yang bisa saja ambruk kapanpun itu. Semoga Pak Kolop ini tidak terpahami dengan baik oleh yang mengerjakan. Akumulasi beban terus diberikan dan itu akhirnya sambungan itu lepas. Inside Story, Selasa pukul 8:30 malam di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan belum tahu kini menjadi Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras di sana. Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam. Sindo News TV, Beyond Headline. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Hukum itu menuntun bangsa Indonesia menuju kemajuan. Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. KN ini merupakan oknum TNI Angkatan Darat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Kan polisi kan manusia bukan robot. Saya nggak lihat itu dari pemerhati HAM ke sana. Inside Story, Selasa pukul 8:30 malam. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah dalam mengatasi persoalan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah meringankan beban masyarakat dalam memiliki rumah, salah satunya melalui pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta retribusi persetujuan bangunan gedung bagi MBR. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah dalam mengatasi persoalan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Mendagri menjelaskan saat ini masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah, termasuk adanya rumah yang tidak layak huni. Program tersebut diyakini tidak hanya menyediakan hunian layak, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem ekonomi baru melalui rantai pasok yang melibatkan industri bahan bangunan hingga jasa keuangan. Mendagri menjelaskan sejumlah kebijakan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat dalam memiliki rumah. Hal ini salah satunya melalui pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, serta retribusi persetujuan bangunan gedung atau PBG bagi MBR. Pemerintah daerah nggak perlu khawatir dengan dinolkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang nggak punya rumah lebih kurang 9,9 juta se-Indonesia. Nah, nanti kalau tanah-tanahnya kosong, itu hanya dikenakan pajak buminya saja. Tapi kalau dia dibuat bangunan, rumah murah, itu dapat 2, pajak bumi dan bangunan. Jadi ngepur sekali, nggak bayar, tapi tahun depan dan seterusnya, yang punya rumah itu nanti akan membayar pajak bumi dan bangunan, sehingga menambah pendapatan asli daerah. Selain itu, masyarakat yang ingin membangun atau merenovasi rumah juga dapat memanfaatkan kredit usaha rakyat dengan bunga rendah. Kombinasi antara pembebasan PBG, BPHTB, dan skema kredit usaha rakyat diharapkan mampu menurunkan biaya pembangunan rumah secara signifikan.